Bang Bartai, ini seperti apa nih? Abang juga belum memberikan analisa mengenai kasus Vina ini. Nah, sejauh ini juga sudah mulai banyak berita-berita terbaru. Nah, sekarang juga dari Saka Tatal mengajukan PK dan sekarang masih menjalani sidang dan menghadirkan saksi ahli, terus saksi-saksi zaman dulu sama keterangan ahli-ahli forensik dan sebagainya. Nah, abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin, Bang? Iya. Terima kasih juga ya. Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa memang saya bicara mungkin agak terlambat di ujungnya, karena dari beberapa bulan yang lalu juga banyak media yang minta ya kan komentar bagaimana bang pandangannya segala macam. Tapi terus terang saya membatasi diri karena saya lihat sudah terlalu banyak orang berkomentar dan komentar yang simpang siur. Saya nggak mau jadi bagian juga yang ikut berkomentar kemudian membuat rancu. Maka saya mesti membatasi diri ya kan untuk memberikan prediksi terhadap kasus ini. Tetapi sesudah memang sampai kepada tahap sekarang ini ya Saka Tatal mengajukan PK ya melalui kuasa hukumnya, kita pikir ini mesti kita apresiasi gitu ya, apalagi memang ada saksi-saksi yang memang sudah mencabut keterangannya ya kan. Jadi saya cuma boleh mengatakan adalah bahwa silakan selamat berjuang kepada Saka Tatal melalui kuasa hukumnya. Moga-moga memang pengajuan PK-nya ini memang bisa didengarkan ya oleh hakim nanti, karena memang juga ini sangat miris gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari bagaimana ya cerita tadi pagi saya ikutin ya, bagaimana cerita si saksi ini mengatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari mulai ditangkapnya itu orang-orang sampai dimasukkan di sel, itu dari mulai ditangkap, digebukin, dimasukin di mobil, digebukin, di dalam mobil digebukin, sampai di halaman kantor polisi digebukin, sampai di koridor sel tahanan digebukin. Dia nggak digebukin cuma di dalam aja, digebukin, dibakar rambutnya, kemudian disuruh minum air seni gitu ya. Satu orang ini saya pikir pelakuan yang betul-betul sudah melanggar hak asasi manusia ya. Ini biadab nih kalau begini. Kan kita sekarang udah diajarin gitu ya, penyidik diajarin untuk melakukan penyidikan dengan ilmu, bukan dengan kekerasan lagi. Ini cara-cara tahun kapan nih, tahun kuda gigit besi mungkin seperti itu. Ya nggak boleh seperti itu. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga ya kan. Saya katakan ya, menurut para tersangka atau terpidana sekarang atau saksi-saksi yang ada, bahwa mereka tuh dipaksa untuk mengakui satu perbuatan yang mereka tidak lakukan. Ya, semoga memang apa yang menjadi argumentasi para terpidana ini memang bisa dibuktikan, terutama Saka Tatal bisa membuktikan tuh di permohonan peninjauan kembalinya dia gitu. Sementara saya melihat statementnya dari Rudiana yang mengatakan bahwa dia berani sumpah pocong dan segala macam. Saya cuma mengatakan begini, nggak ada angin kalau nggak ada hujan, nggak ada api kalau nggak ada asap gitu ya. Jadi Pak Rudiana ini sebagai orang sekarang dicecer sama seluruh masyarakat untuk berkata jujur, dan kemudian tadi pagi saya dengar dia berkata jujur bahkan siap sumpah pocong dan segala macam. Saya nggak mau menggarisbawahi itu, karena sumpah itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Masalahnya sekarang kita bersumpah, kita memahami nggak apa nilai sumpah itu? Hanya untuk katakanlah menyatakan bahwa saya benar, padahal sebenarnya tidak menjalankan sumpah juga. Bahkan orang-orang disumpah di pengadilan sejatinya harus memberikan keterangan yang benar, tapi banyak juga orang ya yang udah disumpah tapi terus saja berbohong. Jadi kita nggak bisa mengacu kepada sumpah, walaupun itu memang disyaratkan untuk memberi keterangan harus disumpah. Kemudian seseorang katakanlah yang mau mempertanggungjawabkan kesalahannya harus berani gitu ya melakukan sumpah yang istilahnya tadi itu sumpah pocong atau sumpah apapun itu. Tapi saya pikir saya bukan mau menegaskan, saya mau menegaskan bahwa kita nggak mengacu kepada sumpah-sumpahan lah, ya kan? Kita bicara mengenai fakta aja. Bagaimana ya bisa dari pihak katakanlah keluarga sekarang dalam hal ini Pak Rudiana CS bisa membuktikan bahwa memang itu bukan, dan bagi yang mengatakan bahwa ini bukan kecelakaan, inilah kasus pembunuhan, saya cuma mau tantang begini. Biar kita fair bisa melihat jernih kasus ini, apakah ada yang bisa memberikan gambaran kalau memang Rudiana ini membuat satu skenario bahwa terjadi pembunuhan, padahal menurut banyak orang itulah kecelakaan. Saya mau tanyakan,
apa tujuan Rudiana membuat skenario seperti ini, ya kan? Saya bisa membahas sedikit banyak, tapi saya nggak mau berlebihan. Makanya saya bilang, saya cuma mau lempar aja. Apakah ada orang yang bisa membuka sedikit tabir di belakang ini? Ada apa sebenarnya? Kan lucu juga ya, kalau katakanlah memang ini di skenario kan, tujuannya apa? Apakah anaknya matinya karena kecelakaan, atau anaknya mati karena katakanlah pembunuhan? Kan sama-sama mati. Buat apa di skenario kan anaknya mati dibunuh, padahal anaknya itu mati kecelakaan? Nggak ada kan gunanya. Sama-sama nyawanya sudah hilang kok. Nah, sekarang saya tantang masyarakat untuk katakanlah mencari tahu ada apa di belakang semua ini. Tadi pagi saya dengar udah ada pertanyaannya bahwa apakah ada urusan narkoba di belakang ini? Enggak. Apakah ada hubungan untuk cinta segitiga, cinta segidelapan segala macam? Katanya enggak juga. Nah, kalau gitu apa? Nah, tapi itu kan keterangan dari Rudiananya. Kita kan sekarang kan semuanya sudah nggak percaya sama Rudiana. Tolong juga sebaliknya bisa dibantu. Ada apa di belakang ini? Yuk masyarakat Cirebon yang dekat dengan lokasi kejadian, yang dekat, yang berkepentingan dengan wilayahnya, cari tahu, mari kita bahas bersama-sama, mari kita ungkapkan sehingga keadilan, kebenaran, hukum itu benar-benar bisa ditegakkan. Yang salah silakan dihukum, yang tidak salah harus dikeluarkan, harus dibebaskan. Saya pikir itu. Oke.